Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Nama saya Aryo Santoso, mahasiswa manajemen Universitas Terbuka di Korea Selatan. Dan sebelum kami mempresentasikan, saya akan menjelaskan materi kami. Namun, sebelum itu saya ada sebuah pantun. Pergi ke pasar di waktu malam, membeli jeruk dan juga nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Baiklah, itu dia pengantar dari saya, dan selanjutnya kami akan mempresentasikan terkait dengan inovasi ekonomis pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan di Korea Selatan. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi. Di daftar isi kita akan membahas terkait 5 bab sekaligus. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada 4 poin. Pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tinjauan penulisan. Keempat adalah manfaat penulisan. Selanjutnya, di bab 2 tinjauan pustaka, di sini juga ada 4. Yang pertama adalah dampak perubahan iklim di Korea Selatan. Kedua, jenis pakan. Ketiga adalah perbandingan pertumbuhan pakan. Keempat adalah inovasi ekonomis limbah pakan ternak. Di bab 3 ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini ada 3 poin yang akan kami bahas. Pertama adalah jenis penelitiannya, yang kedua adalah lokasi penelitiannya, yang ketiga adalah analis proximat. Selanjutnya, di dalam bab 4, hasil dan pembahasan di sini kita akan 3 topik juga yang akan dibahas. Yang pertama kali adalah lokasi geografis dan iklim di Korea Selatan. Yang kedua adalah penanganan pakan ternak sapi di Korea. Yang ketiga ada cara meminimalisir biaya produksi. Selanjutnya, dalam bab ke-5 penutup, di sini ada 2 poin yang kami akan bahas. 1, ada kesimpulan, kedua ada saran. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan terkait bab 1 pendahuluan. Di sini ada 1.1 poin yaitu latar belakang. Di latar belakang sejarahnya tahun 1964 bisa dilihat di tampilan sini. Perekonomian Korea Selatan itu mulai tumbuh. Selanjutnya di 1971 GNP mencapai 9% atau Gross National Product. Di tahun 2000 Korea Selatan menjadi pasien International Monetary Fund IMF dengan GDP mencapai sekitar 10%. Sedangkan data menunjukkan 2007 sampai 2009 Korea Selatan mengalami resesi. Nah, di tahun 2016 nih, ekonomi Korea Selatan mulai tumbuh positif sekitar 2,7%. Itu data menurut Yon dan Mas Esok 2004. Selanjutnya, di Korea sendiri ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, prediksi akibat temperatur permukaan bumi itu meningkat menurut IPCC. Dan selanjutnya, faktor yang mahalnya pakan di Korea Selatan itu ada 3 poin nih kalau menurut ITPC Busan.kr 2017. Apa saja nih? Yang pertama adalah perubahan cuaca dan masa jeda tanam, pertanian yang sangat panjang. Selanjutnya adalah minimalnya lahan pertanian. Selanjutnya ada masih menggunakan pakan impor. Baik, selanjutnya dalam rumusan masalah ada dampak temperatur global bagi ternak Korea Selatan. Selanjutnya ada cara meminimalisir biaya ternak di Korea Selatan. Adapun tujuan penulisannya ini, yang satu dapat diaplikasikan di Indonesia ketika kami PMI Korea pulang ke Indonesia. Yang kedua, terdapat peluang bisnis pakan ternak khususnya yang ada di Korea Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui kandungan limbah pertanian guna sebagai acuan membuat pakan alternatif dengan ekonomis yang tinggi. Nah, di manfaat penulisan ini ada 2, yaitu secara teoris maupun praktis. Nah, di dalam teori ini adapun teori hasil penelitian tersebut ini adalah inovasi berupa pakan ternak alternatif dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga dapat menekan biaya yang sangat produktif untuk ternak di Korea Selatan. Nah, selanjutnya di secara praktis. Di sini adapun manfaatnya secara langsung pada peternak di Korea Selatan adanya inovasi pakan inkonvensional dengan biaya produksi ternak serta kebutuhannya
untuk pakan tetap terjaga. Manfaatnya yaitu ada dari pemerintah juga untuk menambah nilai ekonomis dan juga untuk mengurangi nilai impor. Dewan juri yang terhormat, di dalam bab 2 tinjauan pustaka, saya akan mempresentasikan terkait 2.1 dampak perubahan iklim di Korea. Adapun dampak iklim terhadap ternak, ada 4. Yang pertama, rentangnya ternak terhadap penyakit. Kedua adalah kematian ternak. Ketiga adalah penurunan produktivitas ternak. Yang keempat, adanya peningkatan temperatur lingkungan. Selanjutnya di dalam poin 2.2 di sini ada jenis-jenis pakan. Pertama, ada hijauan segar yang semua bahan pakan yang mengandung di alam terkait dengan biji-bijian, jenis kacangan, dan rumput-rumputan yang mudah dicerna oleh organ ternak itu sendiri. Selanjutnya ada jerami dan hijauan kering di mana pakannya sudah dipotong atau dicacah dengan serat kandungannya lebih dari 18%. Selanjutnya ada jenis yang ketiga, silase, di mana pakan hijau itu disimpan semuanya di dalam bentuk yang segar. Di jenis keempat ada konsentrat di mana pakan untuk penguat atau campuran pakan. Misalnya seperti bisa dedah halus, garam, mineral, dan lain sebagainya. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya di dalam poin 2.4 di sini ada inovasi ekonomis pakan ternak di Korea Selatan. Bisa dilihat di gambar ini ada seorang bibi sedang memasukkan kantung kresek atau dalam mesin tersebut. Nah, untuk teknis penggunaan mesin ini adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan uang 1.900 won ke dalam slot mesin bergaris merah. Kedua, pilih tombol kiri berwarna biru, lalu tekan terakhir tutup close. Nah, terakhir ada tekan tombol start. Nah, keuntungan dan manfaat mesin di sini apa saja sih? Yang pertama, mendapatkan pupuk organik dan pertanian dan perkebunan. Yang kedua, adanya ampas dapat diberikan secara langsung melalui koperasi di Korea Selatan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Khairul Anam. Silakan untuk melanjutkan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif eksperimen yang diperoleh dengan cara proporsi sampling, yaitu di wilayah tertinggi produktivitas pertaniannya. Adapun wilayah yang dilakukan eksperimen itu di wilayah Daegu dan Jeollanam-do, di mana wilayah itu menghasilkan produktivitas pertanian yang sangat tinggi. Dari metode penelitian ada analisa yang saya lakukan, yaitu ada 7 analisa. Di antaranya itu 1. Analisa proksimat, analisa air, analisa abu, analisa protein, analisa lemak kasar, analisa serat kasar, dan analisa bahan baku nitrogen, di mana bahan baku tersebut itu untuk melakukan uji coba dalam fermentasi. Dari pembahasan yang saya lakukan di Korea Selatan, yaitu berbeda dengan Indonesia, di mana Korea Selatan itu memiliki iklim yang sangat signifikan dibandingkan dengan Indonesia, di mana Indonesia itu memiliki dua iklim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di Korea Selatan memiliki 4 musim, di mana 4 musim ini dibagi di antaranya itu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di mana musim panas ini para petani akan melakukan cocok tanam untuk melakukan pekerjaannya di musim panas. Sedangkan musim gugur para petani melakukan panen petaninya, karena dalam musim gugur itu jelangnya selama 3 bulan. Sedangkan musim dingin di mana perkebunan, perkotaan maupun lingkungannya itu membeku menjadi salju atau jadi es, di mana suhunya itu sangat tinggi sekali, itu sekisaran sampai 30 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Dan untuk musim semi yang kita tunggu-tunggu, yaitu musim di mana orang pariwisata datang ke Korea itu mendambakan yaitu bunga sakuranya, di mana sakura itu bertebaran di lingkungan di depan rumah, bahkan di taman. Dari data statistik di Korea Selatan, yaitu pertanian Korea itu sangat subur dan makmur. Adapun untuk peternakannya itu masih kekurangan pakan, di mana pakan peternak ini masih menggunakan impor dari luar negeri, dari tetangga-tetangganya, di mana impornya itu dari Vietnam, Thailand, untuk masuk untuk melakukan pakan peternakan di Korea Selatan. Dikarenakan Korea Selatan pertaniannya panen hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu dikarenakan cuaca iklim yang sangat signifikan.
Namun hal ini yang saya lakukan dalam metode penelitian ini untuk mengurangi bahan baku impor dari luar negeri. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, yaitu ada serat kasar, protein kasar, lemak kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen itu semuanya mengandung gizi yang begitu bagus, yaitu ada tabel di bawah, di tabel di samping ini menunjukkan itu hasil metode penelitian yang saya lakukan untuk melakukan proses fermentasi ke depannya. Bahan baku untuk melakukan fermentasi itu yaitu dengan menggunakan bahan jerami padi 10 kg, dedak halus 5 kg, probiotik 0,5 liter, molase 0,5 liter, di mana bahan tersebut itu bahan baku yang harus dilakukan fermentasi limbah jerami di Korea Selatan. Adapun proses fermentasi yang saya lakukan yaitu dengan cara jerami ditumpuk, lalu dikasih probiotik, dikasih molase, dikasih dedak lembut, lalu aduk-aduk sampai merata dan diamkan selama 7 hari atau 21 hari. Selesai proses 21 atau 7 hari, maka dimasukkan ke mesin cacah rumput, lalu dicampur dengan tumbuhan hijau, maka fermentasi tersebut sudah siap disajikan ke ternak sapi. Kita melakukan inovasi fermentasi pakan ternak ini konvensional di Korea Selatan. Kini petani ada ketersediaan bahan baku untuk peternak sapi, dan setelah melakukan fermentasi petani dapat keuntungan yaitu sebesar 40% dari sebelumnya, di mana di wilayah Daegu Gimcheon dulunya mendapat keuntungan 60 juta won, sekarang setelah fermentasi dia dapat keuntungan yaitu 100 juta won atau kalau dirupiahkan dengan uang Indonesia itu 100 miliar rupiah. Dan untuk wilayah Jeonnam Suncheon itu dari dulunya 40 juta won sekarang menjadi 80 juta won atau sekitaran 800 juta rupiah sekali jual hewan ternak tersebut. Bulan yang saya lakukan bahwa di Korea Selatan itu dengan negara maju se-Asia Tenggara dengan teknologinya yang sangat mutakhir, dan dalam pengolahan sektor pertanian dan perkebunan sesuai dengan iklim yang terbatas, yaitu pakan alternatif di Korea Selatan dengan hasil analisa dapat ditekan biaya produksi peternak sebanyak 40% setelah menggunakan pakan alternatif. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, Korea selalu menunjukkan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam pengolahan limbah pertanian dan perkebunan. Dengan adanya penelitian ini, saya harapkan Indonesia mampu memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan di sekeliling kita ataupun di sekitar lingkungan kita, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Sebelum presentasi ini berakhir, ada sedikit kata-kata bijak buat kamu. Hai kamu yang ada di sana. Kamu yang ada di sana. Ya kamu yang ada di sana. Kadang Tuhan mengizinkanmu bertemu dengan orang yang salah. Namun, agar kamu bisa menghargai orang yang tepat yang akan datang nantinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangannya dalam mengikuti presentasi ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.